Maeko, Bapak tidak mengerti secara utuh tupoksi wakil bupati. Pasal 66 ayat 2 berkata, wakil bupati menjalankan tugas dan kewenangan lain yang diberikan kepala daerah melalui keputusan bupati. Artinya kalau bupati mendelegasikan kewenangan, bisa. Biar tahu Bapak tahu, ada 3 kewenangan berdasarkan ilmu pemerintahan. Kewenangan absolut, kewenangan delegatif, kewenangan mandat. Kewenangan delegatif ini bisa diberikan oleh bupati kepada wakil bupati. Kalau kami sepakat mengenai pembagian kewenangan, mungkin Pak Eliunus belum memberikan kepada Bapak itu. Sebelum pilkada saya sarankan supaya Bapak buat itu, kesepakatan itu, supaya nanti tidak ditinggalkan. Kemudian langkah konkret PAD, kami sudah sampaikan tadi, membangun ini, membangun itu. Kita coba dorong pengusaha kecil, kita dorong pedagang, kita membantu mereka akses pemodalan. Itu semua adalah kalau mereka sudah punya usaha, otomatis terjadi perputaran ekonomi, kemudian bisa juga meningkat pajak di situ, pajak daerah, retribusi daerah. Saya melihat kebanyakan di tempat kita ini, retribusi daerah, pajak daerah itu tidak dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, ini langkah konkretnya. Kemudian masalah inovasi. Inovasi ini sangat terkait dengan teknologi informasi. Kita hidup di zaman saat ini teknologi informasi. Saya melihat divisi misi paslon nomor 2 tidak mencantumkan mengenai pembenahan jaringan internet, sementara Bapak berbicara inovasi. Oleh karena itu, langkah kami adalah, karena inovasi ini berkaitan dengan teknologi informasi, kami membangun jaringan internet, fasilitas jaringan internet, dan akan mengkerjasamakan kepada pihak ketiga. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada calon wakil bupati 02 untuk menanggapinya. Waktunya 1,5 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Pantaslah terjadi kekeliruan selama ini, karena sesungguhnya tugas, tanggung jawab dan kewenangan seorang wakil bupati itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah, melakukan koordinasi dengan pemerintah vertikal, melakukan evaluasi terhadap pemerintahan kecamatan, menindaklanjuti temuan-temuan dan pengawasan, sehingga tidak pernah direkomendasi undang-undang pembagian kewenangan. Kenapa ditambah-tambah itu? Ini masyarakat Nias Barat. Kenapa ditambah-tambah undang-undang ketentuan untuk membuat kewenangan, padahal kewenangan sudah ada. Jangan-jangan juga saudara ke depan, saudaraku Dr. Era menanya juga step. Karena pasti dipertanyakan kenapa ini, karena berdasarkan fakta integritas antara kedua. Sesungguhnya tidak lagi, karena wakil bupati bukan atasannya bupati, sudah dipastikan tugasnya sesuai kewenangan undang-undang. Maka saya sangat disayangkan, perlu pertanyaan kepada kita semua masyarakat Nias Barat, ada apa di balik ini semua di paslon 01? Nah, artinya senantiasa kami menghimbau, tolonglah, serta bagaimana langkah konkret untuk memperkuat internet di Nias Barat ini. Barangkali demikian, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk mengklarifikasi pertanyaan calon wakil bupati nomor urut 2. Waktunya 2,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Pak Maeko, kalau baca undang-undang, baca seutuhnya. Yang Bapak baca itu hanya pasal 66 ayat 1 huruf A, B, C. Ada ayat 2 lagi Pak, yang saya jelaskan tadi. Bukan dalam arti saya ini nanti mengambil keputusan. Kami bagi tugas
di mana saya fokus, lalu beliau juga nanti yang mengambil keputusannya. Bukan Ban Seraf, Pak, bukan yang bawa payung sama bupati, bukan. Jadi wakil bupati itu bukan untuk membawa payung sama bupati, bukan Ban Seraf juga. Sepanjang bupatinya tidak serakah berbagi tanggung jawab, maka wakil bupati bisa berfungsi dengan baik. Saat ini itu serakah, Pak, di beberapa tempat hanya dijadikan penonton. Pada saat berjuang, kita berjuang bersama-sama, tetapi ketika menang ditinggal. Kalau saya, Pak, sebelum saya maju, saya sudah sampaikan sama beliau, saya ini doktor, sebentar lagi doktor ilmu pemerintahan. Saya S2 saya juga ilmu pemerintahan. Saya jangan dijadikan Ban Seraf, penonton. Saya mencalonkan diri dengan hati nurani membantu bupati. Oleh karena itu, Pak, sebelum berjalan dengan baik, lebih bagus saya sarankan, Pak, nasib kita sama, Pak. Oleh karena itu bisa kita diskusi, Pak, supaya juga nanti siapapun yang terpilih di antara kita punya peran. Kalau apa yang Bapak sampaikan tadi sudah pesimis, wakil bupati tidak punya kewenangan, wakil bupati begini, saya mengatakan, Pak Maeko, ayo baca, fahami undang-undang lebih utuh, jangan hanya satu ayat saja, Bapak stop di situ. Terima kasih. Baik, walaupun waktunya masih sisa, kita sudahi ya. Kita masuki giliran kedua. Kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon wakil bupati nomor urut 2. Waktunya 1,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Saya akan bertanya kepada calon wakil bupati paslon nomor 2. Di visi paslon nomor 2, Niasbat bangkit, inovatif dan sejahtera. Ada satu teori yang dikemukakan oleh Grant menyimpulkan bahwa suatu inovasi organisasi hanya terwujud apabila didukung oleh teknologi informasi. Kami coba buka-buka visi misi paslon 1, paslon 2. Sama sekali tidak ada niatan untuk membenahi jaringan telekomunikasi. Kemudian yang ada adalah hanya penggunaannya. Oleh karena itu, bagaimana bisa terwujud yang namanya bangkit inovasi sementara tidak didukung oleh fasilitas jaringan internet? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya kepada pasangan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menjawabnya. Waktunya 2,5 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Memang kami terima kasih kalau saudara Era sudah membaca daripada visi misi kami. Memang itu hanya orang yang tidak bisa berinovasi kalau dia mengangkat inovasi tanpa berbasis informatika, jadi teknologi. Jadi saya kira mungkin Bapak ragu-ragu dengan pasangan 01 ya. Kalau kami sudah pastikan itu, kita akan melakukan langkah-langkah inovasi dengan berbasis teknologi, Pak. Lalu di dalam kita langkah-langkah untuk memperkuat itu, seluruhnya mempergunakan aplikasi peningkatan kepastian perlindungan terhadap penyandang masalah kesetaraan dan juga terhadap jaringan ini. Jadi penerapan prinsip antara kegiatan yang Bapak tanyakan terhadap semua inovasi yang kita lakukan tetap berbasis informatika. Yang berikut, meningkatkan profesionalisme aparatur
dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan prioritas program pembangunan meliputi penyederhanaan birokrasi untuk pelayanan masyarakat berbasis teknologi, Pak. Informasi. 2. Penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Jadi selalu yang kita lakukan dalam berinovasi, baik dari penyelenggaraan pemerintahan maupun semua usaha, tetap berbasis teknologi dan informatika. Jadi barangkali mungkin tidak semua Bapak baca tadi, makanya hanya sepotong-sepotong, sehingga sudah kami jawab dengan kalau Bapak baca. Kalau mau Bapak baca nanti saya bisa hadiahkan satu buku saku kami. Barangkali demikian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan pada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menanggapinya. Waktunya 1,5 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Pak Maeko, semakin salah apa yang Bapak sampaikan dengan pertanyaan saya. Yang saya tanya adalah paslon nomor 2 ini tidak ada upaya membangun jaringan telekomunikasi di Nesbar berupa membangun tower, kemudian nanti dikerjasamakan dengan provider. Yang Bapak baca itu adalah pemakaiannya, penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan pendidikan. Bayangkan lagi, peningkatan layanan kesehatan berbasis IT, penggunaannya itu, Pak. Yang saya maksud adalah kita benahi jaringan internet dulu. Sangat saya sayangkan, Pak, Bapak berbicara tentang inovasi, sementara Bapak tidak membenahi yang paling mendasar saat ini. Tadi saya tadi saya kutip teori yang sangat terkenal, keren. Inovasi organisasi itu hanya bisa diwujudkan apabila didukung oleh teknologi informasi. Paslon nomor 2 berbicara tentang inovasi, sementara Bapak tidak ada upaya membangun, menyelesaikan permasalahan jaringan internet Nesbar. Bagaimana Bapak bisa mewujudkannya ini? Jadi yang Bapak sampaikan itu adalah sama saja kita datang ke sawah pada saat panen, tidak datang pada saat menanam. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk mengklarifikasi pertanyaan calon wakil bupati nomor urut 1. Waktunya 2,5 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih saudara saya Dr. Era. Sebenarnya walaupun terlalu lama dan setengah capek Bapak menyampaikan itu, tapi tidak lama saya memberikan karena untuk Telekom sudah kena ada jaringan di sini, Pak. Jadi kita tinggal memperkuat saja jaringan itu bekerja sama dengan Telkomsel, Pak. Jadi bukan lagi Bapak berpikir membangun tower-tower baru, karena itu tidak bisa diintervensi oleh pemerintah daerah. Jadi saya kira juga Bapak tidak bisa merencanakan seperti itu kecuali bekerja sama dengan Telkomsel. Apapun semua kegiatan yang sudah kita kasihkan di visi misi kita, Pak, apalagi berbasis inovasi, terpaksa tidak boleh tidak harus kita bekerja sama dengan Telkomsel untuk penguatan internet di daerah Kabupaten Nias Barat. Barangkali demikian saja dan terima kasih. Baik, waktunya masih banyak, Pak. Bapak sudah selesai? Sudah cukup. Baik. Hadirin pemirsa dan pendengar RRI yang saya muliakan, segmen keempat selesai. Kita akan jeda kepada pasangan calon untuk istirahat sejenak. Indonesia, tatanan kehidupan baru sebagai sebuah situasi pasca pandemi yang memang berbeda dengan sebelumnya. Bagaimana masyarakat tetap produktif namun mengikuti protokol kesehatan, sembari menunggu ditemukannya vaksin atau obat penyembuh COVID-19. Gaya hidup secara global akan berubah, bukan cuma Indonesia. Cara bekerja, berbelanja, berwisata, serta beribadah diwajibkan mengikuti protokol kesehatan. Berdampingan itu justru kita tak menyerah, tetapi menyesuaikan diri dengan COVID-19. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.
Irama Iraina Niposumange, masyarakat Nias Barat. Gunakan hak pilih Anda, suara Anda menentukan masa depan Kabupaten Nias Barat. Pastikan Anda menggunakan hak pilih dengan aman di TPS. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, oleh karena kami menjalankan pemungutan suara dengan protokol kesehatan. Suara Anda menentukan Nias Barat ke depan. 9 Desember adalah puncak